Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wira Amur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang navigasi udara. Perkenalkan, nama saya Anggit Suyat Pamungkas, siswa Dik Sarbang, nomor siswa 2102056. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang NDB atau Non-Directional Radio Beacon. Merupakan salah satu fasilitas rambut udara radio yang paling sederhana dan menjadi persyaratan minimal yang diperlukan bagi suatu bandar udara. NDB membantu penerbang untuk mengetahui posisi suatu bandar udara dengan memancarkan sinyal gelombang radio ke segala arah. Peralatan NDB bekerja pada frekuensi antara 190 kHz sampai dengan 1750 kHz. NDB dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan output power yang dipancarkan. Yang pertama, low range shunting, output power 50 watt sampai dengan 100 watt dengan jangkauan sampai dengan 100 nautical mile. Yang kedua, medium range shunting, output powernya 500 watt sampai dengan 1000 watt dengan jangkauan sampai dengan 200 nautical mile. Kemudian yang ketiga, high range shunting, output powernya 3000 watt dengan jangkauan lebih dari 300 nautical mile. Kemudian fungsi NDB yang pertama, homing sebagai penunjuk arah bandara biasanya dipasang di sekitaran bandara. Yang kedua, en route dipasang antara bandara 1 dan bandara 2 sebagai penghubung apabila bandara tersebut terlalu jauh. Yang ketiga, holding sebagai penunjuk titik holding point. Kemudian yang keempat, kompas locator dipasang di tengah runway untuk mempermudah menuju garis tengah landasan pacu. Kemudian ada VICHF Omnidirectional Radio Range. Frekuensi yang digunakan untuk navigasi 108 MHz sampai 117 MHz. Di darat akan memancarkan gelombang radio yang berbeda setiap stasiunnya. Selanjutnya VOR ground station dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama VOR DMI, yang kedua VOR, kemudian yang ketiga VORTEC atau Very High Frequency Omnidirectional Radio Range Tactical Navigation Aid. Biasanya digunakan oleh kalangan militer karena memiliki informasi yang lebih akurat. Tanda-tanda dan singkatan dalam plotter. 1. Heading, suatu arah kemana hidung pesawat menghadap. Yang kedua, track, arah penerbangan referensi terhadap bumi. Yang ketiga, drift, sudut yang dibentuk antara track dan heading. Yang keempat, rectified airspeed atau RAS, calculated airspeed atau CAS, indicated airspeed yang dikoreksi dengan position error dan instrument error. 5. True airspeed adalah kecepatan pesawat relatif terhadap udara. 6. Ground speed adalah kecepatan pesawat yang sebenarnya relatif terhadap tanah. 7. Wind velocity adalah terdiri dari wind direction dan wind speed. 8. Pinpointing adalah posisi tanah yang didapat dari pembacaan peta pada sewaktu-waktu. 9. Fix adalah posisi di tanah yang didapatkan 2 atau position line secara visual, radio maupun astro. 10. Position line atau PL adalah garis tempat kedudukan pesawat terbang pada sewaktu-waktu tertentu. 11. Key TE adalah salah satu dari key kode yang didapatkan dari direction finder suatu stasiun darat. 12. Key DM adalah magnetic heading to steer menuju ke stasiun darat dalam keadaan tidak ada angin. 13. Key DR adalah kebalikan dari key DM, yaitu key DM ditambah atau dikurangi 180 derajat. 14. VOR radial adalah key DR dari sebuah VOR yang selalu diistilahkan VOR key DR atau radial outbound. 15. ETA atau estimate time arrival adalah waktu yang diperkirakan penerbang di mana pesawatnya akan sampai di suatu tempat tujuan tertentu. 16. ETD, estimate time of departure, perkiraan waktu pemberangkatan pesawat dari tempat pemberangkatan, sering disebut dengan proposed time.